Oke, baik. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, materi sudah Bapak share di grup. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai media sosial. Ya, hari ini kita belajar mengenai media sosial. Mungkin sebelum Pak Posisi menginjakan media sosial, materi yang kemarin mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, Farel, tidak ada. Yang lain? Bisa dilanjutkan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, sekali lagi Bapak ingatkan bagi yang bergabung, ini sudah 24 ya, 24 siswa sudah bergabung. Silakan kalian untuk mengisi absensi di chat ya, supaya juga tidak kelewatan. Baik, hari ini kita belajar mengenai media sosial. Ya, kalian pasti semuanya tidak bisa sekarang lepas dari media sosial. Ya, setiap hari pasti akan selalu buka media sosial, baik itu untuk pembelajaran maupun untuk komunikasi dan yang lain-lain. Dan orang Indonesia yang terkenal dengan orang yang mempunyai sosial yang tinggi, maka media sosial itu sangat laris di Indonesia. Semuanya menggunakan media sosial. Dan yang paling banyak digunakan saat ini media sosialnya yaitu ada 3, yaitu WA, WhatsApp, itu sudah menyeluruh ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua. Yang kedua YouTube, itu juga banyak sekali digunakan oleh dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, sampai orang tua. Dan yang terakhir Instagram. Tapi kalau Instagram ini mayoritas dipakai oleh anak-anak muda yang kepingin eksis, yang kepingin menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan video ataupun foto. Ya, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita mengajak ke sini dulu. Media sosial. Media sosial itu sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunikasi. Ini namanya media sosial. Ya, jadi dia komunikasi kolektif online, ya, bisa berbagi konten, bisa berinteraksi dan berkolaborasi dalam komunikasi. Jenis-jenisnya ada forum, microblogging, social networking, social bookmark, social curation, dan wikis. Ya, media sosial yang tersedia yang banyak dikenal sama orang ini ya, tapi masih banyak yang lain, cuman yang dikenal orang ini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada link, ada WhatsApp, ya yang paling banyak. Nih, walaupun masih ada yang lain seperti Instagram, Telegram, ya, ataupun yang sekarang lagi booming ya, namanya Signal, ya, seperti itu. Fitur-fiturnya dalam media sosial itu yang pertama punya akun pengguna, punya profil pengguna, punya teman-teman pengikut, grup atau hashtag, ada newsfeed, notifikasi sampai review, rating atau sistem voting. Kita jelaskan satu-satu. Akun pengguna itu yaitu untuk pengguna memberikan data pribadinya dan melakukan berbagai pengaturan yang diinginkan. Profil pengguna itu biasanya ada foto, data pribadi yang lengkap, aktivitas yang disukai, ya, dan yang lain-lain. Ya, bisa jadi hobi, ya, bisa dimasukkan di situ. Teman-teman, itu adalah pengguna yang dapat berhubungan dengan pengguna yang lain. Jadi kita bisa nambah teman, nambah pengikut atau follower,
kita masuk ke grup-grup, seperti sekarang kalian ada grup 8F ya, nah itu, dan yang lain-lain. Newsfeed itu untuk mengatur informasi, apa aja yang ingin ditampilkan dan disembunyikan. Jadi kita bisa mengatur informasi itu, perlu ditampilkan atau disembunyikan. Ya, ini. Selanjutnya notifikasi. Notifikasi itu adalah pemberitahuan. Ya, pemberitahuan kepada kita sebagai pengguna kalau ada suatu topik atau posting yang berhubungan dengan kita sebagai pengguna. Ya, jadi kalau misalkan di grup 8F ada informasi, muncul notifikasi. Selanjutnya memperbarui atau memposting informasi. Jadi memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau memposting sesuatu dalam bentuk teks, foto, video, atau link ke halaman web tertentu. Jadi kita bisa memposting, ya, memposting informasi. Seperti Pak Posi tadi memposting informasi mengenai pembelajaran hari ini. Ya, terus Pak Posi perbarui yang aktif baru sekian. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tombol like dan komen. Ini hanya tertentu ya, nggak semua aplikasi. Seperti WA, like-nya tidak ada. Adanya di YouTube, IG, dan yang lain-lain. Dan kita juga bisa berkomentar. Baik orang mengomentari kita, postingan kita, atau kita mengomentari postingan orang lain. Untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu review, rating, atau sistem voting. Nah, ini biasanya ada di YouTube ya, YouTube atau aplikasi yang lain. Jadi kalau kita melihat video bagus, ya kita melakukan review, kita memberikan penilaian. Oh ini bagus, kita beri bintang 5 misalkan. Ya, itu adalah fitur-fitur yang ada di media sosial. Mungkin kalian sudah tahu semuanya ya, jadi ini hanya untuk mengenalkan dulu. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Farel tidak ada. Sip. Tidak ada, Pak. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, tidak adanya mudah-mudahan paham. Bahwa saya harapkan itu sih. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu fitur pelindung. Jadi kita menggunakan media sosial itu punya efek positif dan punya efek negatif. Ya. Kalau positifnya apa? Kalau kita pakai media sosial. Ayo positifnya apa? Bisa mencangkup informasi lebih luas, Pak. Bisa mencari informasi lebih luas, bagus. Terus apa lagi? Ya bagus Farel, apa lagi? Cuman itu aja, mencari informasi yang lebih luas. Mendapat teman baru. Ya, tapi kamu Fik? Mendapat teman baru. Oke, mendapat teman baru. Bagus ya. Jadi dengan adanya media sosial, kita punya banyak teman. Terus apa lagi? Bisa mendekatkan yang jauh. Nah, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Ya, betul. Ya, jadi mungkin kita punya teman di sekarang kan kalau dulu teman kita hanya lingkupan kampung ya, hanya mungkin satu jalan, satu RT. Sekarang bisa jauh, bisa bahkan negara lain pun kita bisa berteman. Ya, bisa kita juga mencari teman kita. Kamu sekarang sudah di SMP, mau mencari teman SD, mencari teman TK, mungkin ya kan bisa dengan menggunakan media sosial. Bagus sekali. Negatifnya apa? Lupa waktu. Apa Lela? Lupa waktu. Lupa waktu. Kurang jelas suaranya. Bisa agak keras? Lupa waktu, Pak. Menyita waktu. Ya. Ya, kadang kalau kita sudah ketemu ya, ketemu IG gitu ya, wus, mulai pagi sampai mau tidur bisa IG-an terus ya. Terutama sekarang ya, masa pandemi ini. Ya. Yo, lupa waktu. Terus apa lagi?
Ada lagi? Selain lupa waktu? Halo? Masa itu aja lupa Merusak waktu? penglihatan, Pak. Ya, Farel, apa Farel? Merusak penglihatan. Merusak penglihatan. Nih. Karena lupa waktu akhirnya matanya ya. Karena sekarang itu mayoritas nanti 10 tahun sudah pakai kacamata semua ini ya. Ya, karena nggak berhenti memandang handphone. Oke, bagus. Apa lagi? Bagus, Farel sama Laila. Apa lagi? Yang lain mana ini? Masa nggak pernah ya nemukan hal-hal negatif di media sosial ya? Dampak negatifnya? Tadi sudah ya, lupa waktu, merusak mata karena memakainya bisa berjam-jam. Yang ketiga, yaitu penyebaran informasi ya yang nggak benar atau hoax, ya kan? Itu cepat sekali diinformasikan bahwa gini cepat orang ngirim ke sini, ini ngirim ke sini, ini ngirim ke sini, ya kan? Akhirnya informasi itu menyebar, tapi apakah benar atau enggaknya kita juga nggak tahu kan? Ya, bahkan ada yang sudah percaya, oh ya wes itu ditambahin gini-gini, akhirnya informasi itu jadi melebar kemana-mana. Ya itu dampak negatifnya. Ya, yang selanjutnya banyak sekali sekarang yaitu hal-hal pornografi. Ya, kemudian kekerasan, informasi kekerasan. Ya, dengan adanya cepatnya media sosial. Oke, nah dampak-dampak negatif ini kita harus cegah. Nyegahnya nggak usah mengingatkan orang lain, kita awali dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan baik, dengan bijak dan sehat. Ya, itu. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, tidak sehat, maka media sosial ini akan bisa jadi ancaman bagi diri kita. Bahkan nanti kita akan juga bisa terkena sanksi hukum. Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE yang mengatur semuanya ini. Kita menjelek-jelekan orang, orangnya nggak terima, kita nggak punya bukti, kita menjelek-jelekan orang itu, akhirnya kita bisa dituntut, yaitu pencemaran nama baik. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita bagaimana sih caranya kita untuk bisa melindungi diri kita? Jadi yang pertama, di dalam media sosial itu mempunyai beberapa fitur yang menjadi pelindung diri kita, ya. Jadi yang pertama kita bisa mengatur profil, ya, profilnya dan privasinya apa aja yang mau ditampilkan ke orang, ya. Jangan semuanya diobral, ya. Seperti profil, jangan semuanya judul itu ditampil bisa dilihat banyak orang, ya. Seperti itu. Yang kedua, unfollow, unfriend, blok, mematikan notifikasi, menghentikan komentar, mengatur postingan dan komentar. Ya, ini fitur-fitur pelindung yang ada di media sosial. Kita mulai dari mengatur profil dan privasi. Nah, di sini kita bisa informasi yang kita tulis di profil itu jangan semuanya diberikan kepada orang lain. Ya, misalkan namamu, tempat tanggal lahirmu, hobi, pekerjaan misalkan, ataupun apa, terus kemudian nama bapak, nama ibu, semuanya jangan semuanya diobral kepada orang lain. Kenapa? Misalkan seperti Pak Fauzi punya banking, mobile bank, internet banking, ya. Pak Fauzi tampilkan semuanya, nama Pak Fauzi lengkap, tempat tanggal lahir, nik, semuanya lengkap sampai nama orang tua, bapak ibu semuanya Pak Fauzi entry di profil dan Pak Fauzi upload. Pada saat kemudian orang mudah dalam membobol nantinya. Kenapa? Pada saat mau bobol internet banking, orangnya lapor, Pak, ini aplikasi saya rusak. Ini saya punya nomor rekeningnya. Nanti sama bank akan konfirmasi. Bapak namanya siapa? Misalkan ngomong-ngomong, nama saya Ahmad Fauzi.
Oh ya, Bapak tempat tanggal lahirnya di mana? Sebutkan ini. Oh ya, nama Ibu siapa? Ini. Nah, kalau itu sudah ditanya benar, sudah jebret, nomor rekening otomatis akan berubah kepada orang itu. Yang aktif akan orang itu. Dan uang akan bisa terkuras, akan diambil semuanya ditransfer ke orang lain. Nah itu bank juga nggak salah. Kenapa? Karena datanya sudah benar. Seperti itu. Jadi jangan kamu pada saat profil itu jangan dibuat informasi itu lengkap dan disebarkan ke orang lain. Bahkan sampai foto KTP dan yang lain-lain itu jangan. Ya, mungkin kalian belum punya KTP. Ya, kalau masih punya KTP itu foto, jebret, itu bisa dimanfaatkan sama orang. Ya, seperti itu. Tuh ya. Jadi tolong untuk profil, jika kamu pakai media sosial apapun, profil boleh diisi lengkap, tapi jangan ditampilkan semuanya. Mungkin hanya nama aja atau apa gitu kan ya. Supaya hanya itu aja, supaya orang hanya tahunya sedikit. Yang kedua, unfollow. Unfollow itu memutus hubungan dalam pertemanan, tapi tetap berteman. Ya, cuman tidak saling bertemu dan menyapa di media sosial. Ya, jadi pertemanannya tetap, cuman bedanya di sini tidak saling bertegur sapa. Ya, ini unfollow. Yang ketiga unfriend. Ya, ya. Jadi ini memutus hubungan. Kalau unfollow tidak memutus hubungan, ini menghapus hubungan. Ya, ini. Jadi kita hapus hubungannya. Tapi dia bisa melihat postingan-postingan kita. Dia bisa melihat profil, tapi hanya sekedar profil yang bisa dilihat aja. Blog ini sudah otomatis, semuanya ditutup semuanya, profil tidak bisa dilihat, postingan tidak bisa dilihat, ya. Ini, jadi kalau kita memblok teman, ya otomatis dia akan tidak bisa melihat. Jadi ini lebih tinggi. Jadi yang lebih rendah itu unfollow, dilanjutkan unfriend, sudah kebacut ya sudah diblok aja. Ya, terus kemudian yang kelima mematikan notifikasi. Ya. Ya, jadi kita matikan informasi notifikasi kita. Ya, jika ada yang membalas komentar yang nggak baik-baik, yang jelek, yang apa, ya sudah kita matikan aja notifikasi. Jangan sampai kita terpancing. Kenapa? Nanti kalau kamu terpancing terus akhirnya ngolok itu. Nah, itu nanti bisa dibuat senjata bagi dia. Oh, ini saya dijelek-jelekan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian menghentikan komentar. Jadi kalau misalkan kamu memposting suatu postingan terus kemudian yang komentar banyak, gak berhenti-berhenti, bisa kamu stop. Supaya apa? Mungkin topikmu itu memancing orang untuk berkomentar baik itu baik ataupun tidak baik. Nah itu harus kamu post, kamu tutup supaya tidak sampai postingan kamu itu menjadi ini apa menjadi hal yang kurang bagus, gitu loh. Dan yang terakhir mengatur postingan dan komentar. Ya dengan menyembunyikan, mengedit atau menghapus postingan. Jadi mungkin postingan kamu menurut kamu kurang bagus, ya hapus. Ya, bisa kamu hapus, bisa kamu sembunyikan. Ya jangan dibiarkan, karena itu bisa senjata untuk kamu nanti akan di istilahnya itu dilakukan hal yang nggak baik terhadap kamu. Jadi itu, ya. Jadi untuk pelindungan media sosial ini bisa kalian gunakan, ya. Jadi nggak harus kamu apa-apa sudah. Bisa kamu lakukan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kamu menggunakan media sosial. Ya, jadi seperti itu. Gunakan media sosial itu dengan bijak. Ya, jadi kalau kamu mau mendapatkan informasi dari teman yang lain, jangan seenaknya semudah itu untuk menyebarkan lagi informasi itu ke yang lain. Baca dulu, cari informasi ini benar atau enggak, baru kemudian kamu sebarkan. Ya, kenapa? Kalau kamu ikut menyebarkan yang kamu sendiri nggak tahu itu apa, kamu juga akan kena ya undang-undang ITE. Jadi aku akan kena undang-undang ITE, yaitu kamu melakukan tindakan tidak menyenangkan.
Oke, ada yang bertanya ini. Jadi ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Menekan residen? Tidak ada ya? Oke, ya. Jadi itu yang Bapak sampaikan pesan Pak Fauzi. Yang pertama untuk yang putri ya, yang cewek. Ya, jangan mudah terpancing, ya. Jangan mudah terpancing dengan orang yang tidak kamu kenal. Ya, di situ dia masang foto cowok ganteng ya. Misalkan cowok-cowok fotonya orang Korea atau fotonya orang Indonesia yang wajahnya ganteng, padahal itu bukan dia, kan bisa kan? Ya, terus ngaku-ngaku di profilnya macam-macam ya. Terus kemudian berhubungan berdekatan, jangan mudah terperdaya ya untuk yang cewek. Karena nanti bisa jadi kamu nanti akan terseret. Ya, kena rayuannya, akhirnya kamu nanti bisa jadi, sudah kena, akhirnya dibawa lari. Yang penting dibawa lari terus kemudian dipekerjakan ke hal-hal yang negatif. Nah, yang rugikan kamu. Dan kalau sudah seperti itu, kita nggak susah untuk melepasnya. Ya, itu seperti dulu ada kejadian di Surabaya, ya, ada cewek kenal sama cowok, cowoknya pakai foto yang ganteng gitu, intens, bicaranya sampai yang cewek tertarik, akhirnya diajak ketemuan terus dibawa kabur keluar pulau, ya orang tuanya nyari, ya nggak taunya di situ dipekerjakan di klub malam, dan dia nggak bisa lepas, nggak bisa lari. Nah, untuk yang cewek hati-hati, ya seperti itu. Untuk yang cowok juga jangan semena-mena, ya merasa bahwa cowok akhirnya ngerayu cewek, jangan. Ya, kalau kamu merayu seperti itu, ingat di keluargamu itu ada cewek ya. Cewek yang terdekat adalah ibu. Kalau kita punya misalkan adik atau kakak cewek, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Ya, itu. Yang kedua kita ingat ibu, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Ibu itu cewek, ya. Jadi ada yang laki-laki, ya. Itu yang bisa pasti sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau punya pengalaman berkaitan dengan media sosial yang kurang mengenakan, mau disampaikan di sini, tidak apa-apa. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Farel aja ini terus, yang lain mana ini kok diem semuanya ini? Dari tadi Farel Dava yang jawab ini. Tidak ada ya? Ya, yes. Kalau nggak ada, sekarang tugas hari ini, ya, kamu cari perbedaan antara fitur ya, perbedaan fitur antara YouTube dan Instagram. Apa perbedaannya? Nah, kan selalu kan kamu pakai YouTube, pakai Instagram kan? Nah, apa perbedaannya fiturnya antara YouTube sama Instagram? Ya, yang kedua, jelaskan tindakan di media sosial apa yang dapat menyebabkan kamu dikenakan tuntutan hukum. Jadi kamu melakukan apa di media sosial, terus kamu terkena tuntutan hukum. Apa aja tindakan itu yang dapat menyebabkan kita bisa dituntut hukum pada saat kita menggunakan media sosial. Ya, tugas ini dua ini dikerjakan, boleh diketik, dibuat, boleh ditulis tangan. Dengan catatan, ya, di dalam tugas itu harus ada nama, kelas, dan nomor absen. Sekali lagi, di dalam tugas itu harus ada nama, kelas, dan nomor absen. Baik itu dibuat ataupun ditulisan tangan. Kalau yang ditulisan tangan di buku, silakan difoto, dikirim. Maksimal ukurannya hanya 1 mega. Ya, jadi jangan lebih. Jadi itu tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 6 sore. Ya, tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 6 sore. Nanti akan Pak Fauzi berikan link tugasnya. Ya, itu tugas untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Yang lain? Angel jawab tidak ada. Yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Laili. Yang aktif dari tadi itu Farel, Laili, Angel. Terus tadi siapa tadi? Taufik. Yang lainnya jadi pendengar. Ingat anak-anak ya, mumpung kesempatan kita tatap muka, kalau ada yang kurang paham silakan kamu tanya. Ya, supaya nanti biar jelas ya. Oke, baik. Kalau tidak ditanyakan, sebelum pembelajaran kita akhiri, jadi sekali lagi pesan Pak Mosi, jadi media sosial itu adalah alat komunikasi ya, yang dilakukan secara online ya, untuk kita bisa mendapatkan teman, mencari informasi, ya kan. Tapi perlu kalian ingat, dalam media sosial itu kita harus menggunakan dengan bijak, ya, dengan sehat, dengan baik. Jangan semua informasi kita sebarkan kalau kita tidak tahu informasi itu apa. Jangan membuat postingan-postingan yang memancing orang untuk berperilaku kurang baik. Ya, itu. Dan jangan mudah-mudah kita menyebarkan profil kita kepada orang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang kedua, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, baik diri kita maupun keluarga kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sebelum diakhiri, Pak Wasim minta bantuannya, kameranya dinyalakan dulu untuk bukti terakhir bahwa kita pembelajaran anak kalian masih ada. Ayo, Pak Wasim hitung sampai 3, semua kamera dinyalakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.